Assalamualaikum, selamat malam. Teman-teman semuanya, selamat beristirahat ya. Ini saya baru pulang kerja, kebetulan dari tadi malam itu ada informasi dari PMI saya ya, ada sedikit konflik dengan temennya, satu majikan, dan dengan konflik sama majikan juga, karena pasien yang dijaganya yang satu rumah itu, jadi satu majikan ini punya PMI 2. Nah, yang satunya itu pasiennya meninggal. Nah, satunya pasiennya masih ada, tapi mereka bertiga, majikan dan 2 PMI ini ada konflik sedikit. Jadi sehari ini tadi majikan sama PMI itu kontak ke saya semuanya, tiga-tiganya. Jadi ini saya mau minta salah satu itu klarifikasi ke saya ya. Jadi minta konfirmasinya bagaimana sih masalahnya yang detailnya. Jadi biar jelas, ini saya mau telepon mbaknya. Tadi udah semayan ya, udah bilang pulang kerja saya telepon kayak gitu. Mudah-mudahan diangkat. Halo, selamat malam. Ya, yang keras suaranya, kok pelan banget. Halo? Suaranya yang kenceng. Kamu pergi kemana? Kok jalan? Iya. Ya, kurang kenceng. Teriak. Selamat malam, dokter. Ya, malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Rasa gimana? Baik juga. Kamu udah makan malam? Udah barusan Losa. Oh, saya belum. Losa. Saya belum, baru pulang kerja. Dan gak sepaneng. Nggak apa-apa, saya nggak itu kok. Gimana? Udah pulang. Jadi kamu, permasalahan kamu gimana sekarang? Tolong jelasin ke saya ya. Tadi gini, tadi informasinya dari si Siti ya. Iya. Itu bilang katanya dia itu sebenarnya manut sama majikan kamu. Jadi kamu pasiennya kan masih ada, cuman temen kamu pasiennya meninggal kan gitu. Iya. Nah, majikan tuh ngomongnya pertama sama kamu gimana? Pertama kayak gini, Bos. Kan saya kan ceritanya lagi ngambil air kan, biasa air panas itu kan ngisi. Ya. Nah, kebetulan kan, terus dia bilang masuk aja, aku mau ngomong. Iya, santai. Terus saya kan dengerin. Kok suaranya kecil banget ya? Losannya aja sinyalnya. Sinyalku bagus penuh Nah, pas ngambil air si Tatai ngomong, "Bila kamu tahu kan, neneknya meninggal gitu. Dan sedangkan di sini di rumah 2 orang. Aku tahu kok kamu sama Siti tuh kerjanya bagus gitu. Tapi si Nyonya bilang kamu dan teman kamu tuh dua-duanya kerjanya bagus gitu. Iya, Nah, iya. terus Aku enggak. singkat aja, simpel aja kamu jelasinnya. Nah, pas itu kan yang jaga Sensen Siti aja katanya gitu. Kalau Siti kan bisa bahasa gitu kan. Nah, selama ini kamu nggak bisa bahasa? Bisa, maka sedikit-sedikit loh dia nerangin ya, cuman aku ngerti gitu loh ngerti, cuman ya udahlah gitu. Nanti itu tawarin sama temennya Tata gitu. Nah, kemarin kan tadi pagi Tatanya pergi kan sama temennya. Nah, terus dianya bilang ke saya, "Mila, kamu mau nggak kerja sama itu sama Soce-nya temennya Tata?" Saya bilang, "Saya nggak mau lah, tak gituin, bukannya pindah kan nggak boleh selagi pasiennya masih hidup." Aku ngomong kayak gitu kan. Nah, kamu tahu dari mana? Ya tahu lah, orang saya kan lihat di Facebook kan kayak gitu. Ya, banyak informasi.
Nah terus dia tahu, ya udah nanti omongin sama agent aja gitu. Nah terus tadi pagi katanya dia telepon agent ya, Rosa? Ya, tadi pagi jam 9-an itu telepon agensi kamu. Saya juga ada di sampingnya, kita udah mulai kerja jam 9. Terus mereka bilang, si majikan kamu tuh bilang kalau pasiennya si Siti itu meninggal, ama maksudnya. Terus si majikan ini dia jujur sama agensi kamu kalau mau mempertahankan Siti aja walaupun pasiennya meninggal, tapi Siti karena udah lama di situ jadi mempertahankan Siti kayak gitu lah. Terus lah gimana nasibnya kamu, katanya mau dipindah majikan gitu lah. Terus kamu kan harusnya jaga Sensen ya, jaga suaminya Tai. Nah karena seperti itu kebetulan beberapa sebulan ini dari pemerintah Taiwan ya, Menteri Tenaga Kerja Taiwan itu mengeluarkan peraturan jika selama pandemi level 3 ini untuk semua PMI yang pabrik formal maupun informal, formal itu pabrik, informal itu PRT, itu tidak boleh pindah majikan kecuali pasiennya meninggal kayak gitu. Nah, sekarang tak jelasin dulu. Nah, jadi di masalah kalian ini yang seharusnya menurut job order, maksudnya jobnya sesuai dengan kontrak jobnya itu yang jaga ama kan Siti, kamu jaga Sensen. Jadi kalau pasiennya Siti meninggal, yang harus berhak pindah majikan kan Siti. Tapi karena majikan kamu sudah pakai Siti udah lama, udah bertahun-tahun, udah terbiasa adaptasinya, jadi majikan tetap milih Siti. Tapi sesuai dengan dokumen kan ini nggak pas. Saya pun langsung jawab ke tadi pagi, kebetulan Siti itu chat saya kayak gitu. Nah, saya langsung jawab apa adanya. Kalau sesuai job memang nggak berhak kalau kamu yang jaga Sensen, saya bilang gitu, karena yang meninggal itu kan pasien kamu, ya kamu harus pergi dari situ kayak gitu. Kamu yang harus ngalah. Lah terus daripada saya kan si Siti juga anak saya, kamu anak saya, dua-duanya anak saya kan gitu. Jadi secara langsung saya itu sebenarnya nggak enak sama kalian berdua. Nah, saya jadi penerjemah, jadi lause itu ya, itu pengennya itu saya netral, saya itu di tengah-tengah ya. Jadi saya nggak belani Siti, saya nggak belani kamu kayak gitu. Itu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan job kalian ya. Itu udah benar, nggak oleh diutak-atik kayak gitu. Tapi bagaimanapun saya mengikuti, saya mendengarkan masukan dari majikan kamu dan kemauan majikan kamu apa. Nah, kalau seperti itu kan tadi agent udah mengingatkan dan memberitahu, menjelaskan ke majikan kamu. Sementara kamu kalau mau disuruh pindah itu nggak bisa karena pasien kamu masih hidup ya. Prosesnya kamu nggak bisa pindah majikan, tapi kamu boleh. Kita nggak ngomong masalah pulang loh ya, kita nggak ngomong masalah kamu pulang atau gimana, nggak ngomong. Tapi dengerin dulu. Jadi tadi itu udah dijelasin sama agensi kamu ke majikan. Nah, majikan nggak tahu kalau sekarang peraturannya seperti itu kayak gitu. Nah, kalau makanya tadi setelah nggak tahu akhirnya dijelaskan jadi tahu kayak gitu. Lah terus selesai telepon, saya sama agensi kamu ngobrol kayak gitu. Nah, dari sini sebenarnya saya merasa beratnya gimana ya, majikan kamu punya kemauan seperti itu seakan-akan nggak adil. Memang jujur, jadi nggak adilnya gimana, saya nggak menjelekkan Siti, nggak menjatuhkan Siti, nggak adilnya kenapa si majikan bilangnya Siti bahasa oke, udah ngerti, udah tanggung jawab dan lain sebagainya, karena dia juga udah lama di Taiwan. Tapi bagaimanapun kalau tiba-tiba kamu yang harus pindah majikan, itu kan majikan namanya punya tujuan yang beda pendapat gitu loh saya. Yang berat sebelah. Karena merasa nggak adil, yang harusnya bertahan kamu kok malah dia milih Siti kayak gitu. Ini jujur aja ya. Jadi kenapa kok seperti ini? Bahkan saya menjelaskannya secara detail karena ini biar orang lain, saya tetap menyalahkan majikan kamu ya. Saya menyalahkan caranya dia mengambil keputusan, itu saya tetap menyalahkan. Tapi sekarang kembali lagi ke prosesnya kamu.
kamu nanti bulan 2 udah finish, ya kan? Kalau Iya. misalnya sekarang mempertahankan kamu sampai bulan 2, nanti di belakangnya itu siapa yang gantiin posisi kamu juga nggak tahu. Misalnya Siti yang pindah, ya toh, Siti udah nggak di Iya. situ, pindah, jadi kamu yang bertahan. Kamu di bulan 2 nanti kamu udah pulang, itu kamu kan udah nggak mau nunggu lagi, nggak mau Iya. istilahnya nunggu sampai ada pengganti dan lain sebagainya, kamu nggak mungkin sanggup, ya kan? Nah, di Iya. sini kita bisa berpikir lagi, oh berarti kalau kamu ngalah pulang, ya mungkin demi kepentingan mereka berdua, ya kamu yang ngalah. Tapi maunya saya mau nanya kamu secara detail, tolong dijawab dengan ikhlas, ya. Kamu Iya. sekarang keputusan kamu maunya gimana? Saya ingin mendengarkan dari kamu sendiri, karena tadi pagi saya mendengarkan dari sisi Mbak Siti. Saya belum dengar dari sisi kamu, karena saya juga tadi maksudnya gini loh, biar satu-satu menjelaskan semua kayak gitu. Nah, sekarang saya udah telepon kamu. Jadi gimana? Menurut kamu gimana? Tolong dijelaskan secara jujur. Keputusan Ya, kamu akhirnya gimana? Pulang aja loh, Kamu pulang. aja. Nah, Iya, nggak sebenarnya gini ya, kamu positif pulang. apa-apa. Iya, positif pulang. Nah, Tapi- kamu kasih jawaban ke saya seperti ini, dan itu Siti juga udah dengar, majikan kamu juga udah dengar, katanya dari tadi pagi kamu pulang aja, memutuskan pulang. Nah, dari jawaban kamu ini, apakah kamu ikhlas? Iya, ikhlas loh, Nah, ikhlas. sebenarnya tadi Siti juga ngabari, kamu maunya di situ sebenarnya nggak sampai finish pun. Dulu pernah ngomong ke saya mau berapa tahun aja. Iya. Katanya kamu mau nikah, udah berumur, udah ditungguin calon suami, orang tua menginginkan kamu cepat nikah, tapi saking terbiasanya kamu adaptasi di situ, majikan baik dan ada temennya satu rumah, ya toh, saling membantu, akhirnya kamu kuat, ya kan? Nah, sekarang kamu kembali lagi sesuai dengan keputusan kamu kalau kamu memutuskan untuk pulang. Nah, di sini ya yang menjadi permasalahan, kamu menjawab pulang ikhlas. Jadi kamu benar-benar ikhlas menerima apa yang kamu putuskan. Menerima kenyataan loh. Ya, jadi kalau memang kamu ikhlas menerima, saya nggak keberatan, ya. Asalkan ya biaya kepulangan kamu setidaknya majikan yang menanggung, kayak gitu. Iya, Nah, dari PCR, dari tiket. Jadi, apakah majikan kamu sudah menjelaskan, ya, walaupun kamu akhirnya memberi keputusan pulang loh ya. Jadi, seakan-akan ya bukan kesalahan kamu dan bukan kesalahan siapa ya. Ya, karena kamu yang memutuskan untuk pulang, majikan nggak ngusir kamu, Siti juga nggak ngusir kamu, agensi nggak ngusir kamu. Ya toh? Ini berarti demi kepentingan kamu pribadi loh, ya. Keputusan kamu loh. Ya kan awalnya ya wis kamu ya pulang aja sama agent kayak gitu kan. Terus kalau misalkan kamu pulang berapa sih maksudnya biayanya kalau kamu pulang? Terus saya nggak tahu, ya suruh tanya sama agent aja. Kan saya kan bilang kayak gitu. Nah, terus beberapa kali si pasienku kan denger kan, dia nangis. Dia nangis terus. Pasien kamu nangis karena udah terbiasa juga kamu jaga. Iya, nangis. Setiap pasti lihat saya mesti nangis. Ya iya, siapa yang nggak nangis, siapa yang nggak kaget loh, Say. Yang harusnya kamu bertahan, ternyata yang seharusnya kan logikanya seharusnya kamu yang bertahan, tapi kamu yang mengalah, ya toh, demi keputusan majikan kayak gitu. Iya. Nah, dan sekarang gini, tak kasih masukan lagi ya, sesuai dengan pengakuan Siti tadi, dia juga nggak memaksa harus tinggal di rumah majikan situ, dan dia juga siap sebenarnya kalau dipindah majikan, semua kembali ke keputusan majikan. Dia mau pindah juga oke, dia mau bertahan juga oke, karena bagaimanapun keputusan ada di majikan. Tadi keputusannya Siti kayak gitu, tapi ternyata kamu yang ngalah mau pulang kayak gitu. Kalau seperti itu berarti kan semua harus ikhlas kayak gitu loh. Iya. Nah, sebenarnya masalah biaya semua kepulangan kamu, ya harapan saya pribadi setidaknya uang tiket, uang tes PCR itu majikan nanti yang membiayai. Apakah kamu ada dengar kalau majikan kamu bersedia biayai? Iya.
Tadi ngomong nanti tak bayarin tiket pulangnya dari PCR sama itu. Tapi yang saya tanyakan tuh cuti tahunan saya keluar nggak loh? Ya pasti. Kamu di situ berapa lama? Saya di sini 1,5 tahun loh. Baru 1,5 tahun? Kan nerusin kontraknya Atin. Oh iya, kontraknya temen yang lama ya, yang pulang cuti nggak balik lagi tuh. Jadi kamu bulan 2 itu baru 2 tahun gitu toh? Iya, kontraknya Mbak Atin finishan kan bulan 2 kan, finishnya kontraknya Mbak Atin. Nah, kontrak saya yang aslinya bulan 12 loh. Oh, ya. Oh, bulan 12 tahun depan. Tahun ini. Oh, tahun bulan ini. 12 tahun ini, iya. Bulan 12 tahun ini tanggal 4 kayaknya aku finish loh, Finish 2 tahun. Finish 3 tahun. Oh, itu kan dulu kan pindahan ke rumah nenek kan. Ya. Jadi kamu ngitungnya Jadi kamu di majikan pertama dulu, datang beberapa bulan, setahun kamu pindah ya? Iya. Terus akhirnya job ini yang kedua, nerusin kontrak temennya. Oke. Berarti kamu ngitungnya dari depan bulan 12 itu 3 tahun. Iya. Oh, terus sekarang yang di majikan ini kamu baru 1,5 tahun. Iya, 1,5 tahun. Nanti uang cuti kamu cuma dapat 1 tahunnya aja, yang 7 hari. Iya. Apa-apa. Itu dapat. Nanti kita mintakan hak kamu itu, ya. Iya. Tapi bener nggak kamu tes PCR, tes swabnya bener nggak majikan yang ngasih biayanya? Iya, majikan yang ngasih terus tiket. Kan tadi saya kan ditanya. Saya minta tanggal 15. Nanti kamu ngomong aja sama Lose ya kayak gitu. Kamu minta, berarti kamu terus tadi orang kantor juga udah dengar, udah ditelepon sama majikan. Kamu keputusannya minta pulang tanggal berapa? Tanggal 15 loh. Bulan berapa? Bulan 7. Oh, bulan 7 tanggal 15. 15, iya. Saya catat dulu nanti lupa. Besok saya soalnya majikan kan ngomong. Saya harus booking tiket dulu. Kapan? Itu bulan 7 tanggal 15 kata saya kan gitu. Hari apa itu? Ya, ntar kamu ngomong sama Lose. Nggak tahu hari apa. HP-nya dipakai mau lihat. Oke. Bulan 7 tanggal 15 kamu turun Jakarta ya, Say? Iya, turun Jakarta, Lose. Nanti semua kalau udah tiketnya udah di booking ya, itu nanti saya akan kasih konfirmasi ke kamu. Tapi saya maunya masalah biaya kepulangan kamu, uang tiket sama uang tiket sama tes swabnya setidaknya kamu mintalah sama majikan. Tapi bukan saya ngajari loh, itu karena keputusannya kan bareng-bareng, jadi nggak satu belah pihak gitu loh, ya toh? Iya, majikan tanggung jawab. Ya wis, kalau tanggung jawab ya nggak apa-apa. Dan kamu juga harus menerima, ya toh, menerima keputusan ini, keputusan kamu sendiri dan keputusan majikan. Jadi makanya saya tanya kamu harus ikhlas. Jangan kamu bilang Kak saya pulang aja, tapi dalam hati kamu merasa ganjel, sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Saya nggak mau. Ini kamu pulang, dalam hati kamu juga ada sedikit kecewa, ganjel, ya toh. Cuman ada berkah di balik semua ini. Berkahnya apa? Kamu nanti kasih kebahagiaan kepada orang tua kamu kalau kamu siap dinikahkan. Dan kamu juga ingin cepat menikah, nanti ketemu sama calon suami, maksudnya ya secepatnya kamu menikah, intinya seperti itu. Jadi berkah juga buat kamu, ya. Apapun resiko, apapun nanti yang terjadi setelah pulang nanti, kamu juga harus siap, ngerti? Iya, saya udah punya firasat, feeling saya tuh nggak pernah meleset loh. Ntar nenek meninggal, kayaknya nenek nggak ada, aku kayaknya yang pulang pergi. Yang pergi. Saya udah ngomong jauh-jauh hari sebelum. Tapi kamu kan masih ngempet dalam hati toh, kamu nggak bilang. Ngomong sama Cece Siti. Ngomong. Saya ngomong kamu ntar kamu bertahan, saya yang pulang aja gitu. Kalau kamu menerima keputusan ini sih nggak masalah, saya. Jadi saya maksudnya kita sebagai agensi itu kan kembali ke tadi, kita netral, ya toh. Makanya saya tadi ngomong, saya minta kejelasan dari Siti, saya juga minta
penjelasan dari kamu, jadi dua-duanya tuh jelas. Terus tadi majikan mau nelpon saya nggak mau. Saya bilang ke Siti, masalah majikan, masalah peraturan, masalah gimana, tolong sampaikan ke majikan, nelponnya ke agensi. Saya bilang gitu, ke sales. Kalau masalah kalian, nelponnya ke saya, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Akhirnya udah selesai semua. Nah, tadi pas sore saya nggak langsung telepon kamu karena pas ada meeting, ya. Pas ada meeting di kantor, jadi nggak langsung. Tadi majikan kan telepon di kantor. Iya, majikan saya katanya telepon kantor. Terus diingatkan sama orang kantor, kamu disuruh nelpon saya kayak gitu. Karena saya masih meeting, saya bilang ntar agak sorean atau pas pulang kerja, aku bilang gitu. Ya udah, sekarang besok ya saya jam kerja saya ngomong sama orang kantor, kamu positif ya. Ini majikan tahu nggak minta mau pulang bulan 7 tanggal 15? Tahu, orang majikan yang bilang, maksudnya majikan bilang saya, emang kamu pulang kapan? Ya udah, kata sayanya minta tanggal 15 aja, bulan depan. Saya, ya udah kamu ngomong ya sama Lawson, ntar di booking tiketnya. Ya. Gitu. Oke, nanti kalau udah tes PCR-nya kapan gitu. 2 hari sebelum pulang. Iya. Nah, misalnya hari ini tes PCR, besok ngambil hasil, lusanya kamu pulang kayak gitu. Nah, nanti kalau udah deket saya konfirmasi lagi, kan sekarang masih bulan 6 tanggal 22 ya. Iya, jadi kalau udah mau deket lagi, pokoknya besok saya minta agen kamu nelpon lagi ke majikan, apakah benar sudah menentukan bulan 7 tanggal 15 kamu pulang kayak gitu. Kalau iya, kita booking tiket kayak gitu, sama kita daftarin kamu tes swabnya kayak gitu ya. Dan saya mau menanyakan masalah biaya kepulangan kamu ini, benar majikan yang menanggung semua, apa kamu harus menanggung tes swabnya? Karena tes swab itu kan dibayar sama PMI pribadi. Nah, tapi kalau kamu dengarnya dari majikan mau biaya, ya alhamdulillah. Iya, soalnya saya kan bilang nanti kan harus, ya majikan ngerti harus tes PCR harus apa. Terus dibantu kan sama Cece ngomongin ke majikan, soalnya Cece kan lebih deket sama Tatai gitu. Jadi tolong bilangin ke Tatai, soalnya kalau misalkan PCR sama tiket ditanggung saya kan nggak tahu loh kalau ada kejadian kayak gini kan. Iya, nggak ada persiapan, jadi kamu kan harus siap duit. Iya, makanya terus suruh ngomongin sih ke Tata, suruh omongin. Terus kata Tata, iya nggak apa-apa, ntar terbantu masalah kepulangan kamu, tes PCR sama beli tiket ya kayak gitu. Katanya sih, iya katanya kayak gitu kata si majikannya loh. Oke. Besok saya pastiin lagi ya. Iya loh. Ya kamu yang sabar ya, karena bagaimanapun ini semua sudah rencana Allah ya toh. Bagaimanapun kita harus siap kayak gitu loh, apalagi menjaga pasien. Kadang pasiennya tiba-tiba meninggal, pasiennya tiba-tiba begini, jadi itu sudah resiko kita. Hanya saja memang dari awalnya ya saya kepikiran sama kamu, mau saya walaupun majikan bilangnya yang lama itu lebih ngerti bahasa atau apa, saya juga nggak mau menyinggung perasaan kamu kayak gitu loh. Tapi saya bisa baca betapa kecewanya kamu. Tapi kamu juga orang yang ngalah ya nggak apa-apa. Semua kan udah kamu pikirkan kan, sebelum kamu kasih jawaban kayak gitu kan udah kamu pikir ya kan. Jadi nanti resikonya kalau pulang gimana apa ya wes berkah buat kamu mau nikah ya nggak apa-apa. Semoga pernikahan kamu nanti lancar acaranya. Terus Samawa nanti dikabari loh kalau kamu nikah ya. Andekan kamu nanti udah nyampe Indonesia suatu saat ya, misalnya ya doa saya semoga kamu cepat dikasih momongan. Tapi ya kan kita berdoa berusaha. Andekan suatu saat nanti kamu pengen ke Taiwan lagi, pengen proses, kamu tetap menghubungi saya, nggak apa-apa, saya carikan majikan ya. Iya loh. Oke? Iya. Dah, tapi itu nanti pakai jemputan enggak? Dosa apa saya semua proses kamu, kepulangan kamu dari tes swab itu diantar jemput.
Terus kamu kepulangan kamu sampai bandara itu juga diantar jemput, semua udah terima beres, kamu nggak usah mikir. Iya, makasih loh. Sama-sama ya. Iya, semoga lo sehat selalu. Amin. Kamu juga ya, jaga diri kamu, jaga kesehatan. Sementara sabar dulu, selama kamu belum pulang tetap seperti biasa ya. Iya, Oke, terima kasih. Udah jelas ya? Udah jelas. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari PMI saya. Dua-duanya itu sebenarnya PMI saya. Jadi tadi di depan udah saya jelaskan, ternyata mbak yang satunya ini mengalah ya, karena memang setahun yang lalu tuh sudah planning dia mau kerja finish 3 tahun di bulan 12 kemarin itu, bulan 12 nanti itu mau pulang kayak gitu loh. Dia ngitungnya tuh dari awal datang sampai bulan 12 itu 3 tahun, tapi di tengah-tengah dia tuh kerja 1 tahun aja udah dipindah majikan awalnya. Jadi berarti kan balik lagi 3 tahun. Nah kebetulan yang majikan kedua ini nerusin kontrak orang, jadi nggak sampai 3 tahun dia udah finish bulan 2 nanti kayak gitu. Nah sebelum bulan 2 kebetulan teman satu majikannya pasiennya meninggal, akhirnya ya udah dia mutusin yang ngalah, mutusin dia pulang. Jadi ya nggak apa-apa ya. Awalnya saya tadi merasa nggak enak juga sama yang punya keputusan ini ya, cuman bagaimanapun semua saya kembalikan yang menjalani ya. Walaupun saya merasa keberatan, kok sayang, kenapa tinggal 8 bulan lagi kamu nggak pindah majikan aja, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Tapi dia pindah majikan nggak bisa ya, karena saat ini kalau pasiennya nggak meninggal itu nggak bisa pindah kayak gitu. Yang seharusnya pindah itu yang namanya disebut Mbak Siti tadi. Mbak Siti banyak loh ya di Taiwan, jadi bukan cuma satu aja yang namanya Siti ya, saya minta maaf. Nah tadi udah jelas, makanya semua tadi memutuskan masalah biaya, dia majikan yang mau, semua yang mau nyukupi, yang mau bayar, jadi ya alhamdulillah aja. Dan dari tiket pesawat, dari tes PCR itu yang mahal ya, jadi alhamdulillah majikan menyanggupi. Besok tinggal saya konfirmasi lagi ke majikan, memastikan apakah jawaban majikan semuanya itu benar ya. Kalau iya, kita tinggal booking tiket kayak gitu. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya ini masukan juga buat teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya kerja di rumah majikan itu sekiranya ada masalah seperti ini tadi ya, bagaimana sih saya harus kelanjutannya apa, itu boleh ditanyakan ya. Jangan asal mengambil keputusan yang kadang-kadang sesuai dengan keinginan kamu kayak gitu. Jangan. Kita ada penerjemah, ada majikan, ada agensi, kalian nggak usah takut ya. Jadi yang seharusnya yang pulang itu bukan ini ya, bukan mbak ini. Yang seharusnya pulang yang pasiennya meninggal, tapi ternyata ya seperti itu, ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi, saya tinggal ngikuti aja kemauan mereka apa. Walaupun dalam hati saya ada sedikit grundel, kecewa aja, tapi ya wes, yang menjalani ikhlas. Kalau udah ikhlas mau gimana lagi, saya nggak bisa apa-apa. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah menjelaskan informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap jaga mood, semangat, jaga kesehatan, semoga Gusti Allah selalu memberkahi, panjang umur ya, sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya, yang sudah bantu like, komen, subscribe ya, serta share ke teman-temannya. Saya ucapin terima kasih banyak dan selalu sehat, panjang umur. Oke, terima kasih, bye bye, wassalamualaikum.